Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Firda Ismi Aulia dengan nomor induk mahasiswa 0501201002 dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan materi mengenai operasi hitung pada bilangan bulat menggunakan alat peraga garis bilangan. Adik-adik pasti sudah tahu kan apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan asli, yaitu bilangan bulat positif yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan lawannya yaitu bilangan bulat negatif. Pada bilangan bulat tentu terdapat garis bilangan. Nah, di sini kakak sudah buatkan alat peraga dari garis bilangan. Adik-adik bisa menggunakan papan ujian atau styrofoam seperti ini untuk membuat media belajar. Nah, di sini juga kakak sudah mempunyai model untuk mengarahkan kita pada percobaan soal nanti ya. Nah, untuk operasi hitung pertama pada bilangan bulat, di sini kakak mempunyai penjumlahan. Untuk penjumlahan, kakak mempunyai soal di bawah ini. 2 ditambah 4. Ini kita gunakan model dan garis bilangannya ya. Aturan mainnya, jika penjumlahan modelnya akan menghadap ke kanan ke bilangan positif, dan jika bilangan pengurangan modelnya akan menghadap ke kiri. Dan jika ada pertanyaan min atau minus, yaitu modelnya akan bergerak mundur. Dan jika ada pertanyaan bilangan positifnya saja, modelnya akan bergerak maju ya. Ayo kita selesaikan soal penjumlahan yang pertama. 2 ditambah 4. Berarti dari 0 dulu ya. Model akan bergerak maju sebanyak 2 langkah. 1, 2. Kemudian ditambahkan lagi 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Jadi 2 ditambah 4 berarti 6. Jadi hasil akhirnya yaitu 6 ya. Kemudian jika kita ingin memulai soal yang baru, model akan kembali ke titik 0 karena ini merupakan titik tengahnya. Oke, kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua, min 3 ditambah min 2. Min 3 berarti model akan menghadap ke kiri ya, ke bilangan negatif. Dan ditambahkan 3 sehingga model akan maju, kemudian ditambahkan lagi dengan min 2. Oke, kita maju sebanyak 3 langkah terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Model berhenti di titik min 3 dan ditambahkan lagi dengan min 2. Berarti model akan tetap maju sebanyak 2 langkah. 1, 2. Jadi hasilnya min 3 ditambah min 2 sama dengan min 5. Oke, kita kembali lagi ke titik 0 ya adik-adik. Selanjutnya yaitu pengurangan. Di pengurangan kakak mempunyai soal 6 dikurangi 4. 6 karena bilangan positif berarti model tetap menghadap ke kanan dan dikurangi dengan 4. Oke, yang pertama kita maju sebanyak 6 langkah terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dikurangi 4. Berarti model akan bergerak mundur ya. 1, 2, 3, 4.
Jadi titik akhir 6 dikurangi 4 sama dengan 2 ya. Kembali lagi ke titik 0 untuk melanjutkan soal berikutnya. Nah, adik-adik, di sini kakak mempunyai soal yang kedua. Soalnya yaitu negatif 4 dikurangi 2. Negatif 4, karena bilangan negatif berarti model akan menghadap ke kiri. Kemudian maju sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kita berhenti di titik min 4. Kemudian dikurangi dengan 2. 2 karena bilangan positif berarti model akan menghadap ke kanan dan mundur sebanyak 2 langkah. 1, 2. Maka hasil akhir dari negatif 4 dikurangi 2 sama dengan negatif 6. Nah, kembali lagi ke titik 0 ya. Sekarang kita memasuki perkalian. Sama seperti pengurangan dan penjumlahan, perkalian juga memiliki cara yang sama. Jika bilangan positif, modelnya akan bergerak ke kanan ke bilangan positif. Dan jika bilangannya negatif, model akan berbalik arah. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu 2 dikali 2. Di sini keduanya sama-sama positif ya. Jadi pengalinya 2 dan yang dikalinya juga 2. Jadi di sini akan mengalami 2 kali lompatan dengan jarak lompatan yaitu sama-sama 2. Nah, akan kakak contohkan ya. 2 jaraknya berarti 1, 2. Jadi hasil akhir 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kembali lagi ke titik 0. Kita di sini akan masuk ke soal yang kedua ya adik-adik. Nah, soal yang kedua di sini ada 2 dikali min 3. Berarti di sini akan ada 2 kali lompatan dan dikali dengan min 3. Karena pengalinya itu min, berarti model akan menghadap ke kiri, ke bilangan negatif. Dan ada 2 lompatan dengan jarak 3. 1, 2. Jadi 2 dikali min 3 sama dengan min 6 ya. Selanjutnya kita mulai ke operasi hitung yang terakhir, yaitu pembagian. Pada pembagian sedikit berbeda dengan operasi hitung sebelumnya. Kita akan mulai sesuai dengan soal yang pertama atau soal pada pembagian. Kita mulai soal yang pertama ya. Soal yang pertama yaitu 8 dibagi 2. Kita mulai dari angka 8 terlebih dahulu ya adik-adik. Kemudian kita menuju untuk mencari titik 0 kembali, bukan memulainya dari titik 0 ya adik-adik. Dan jika ia bilangannya positif, maka modelnya akan menghadap ke kiri. Dan jika modelnya negatif, maka model akan menghadap ke kanan. Kita mulai menjawab soal yang pertama. 8 dibagi 2. Kita menuju dulu ke titik angka 8. Karena di sini keduanya bilangan positif, jadi model akan menghadap ke kiri dan dibagi dengan 2. Berarti setiap loncatan itu akan ada 2 jarak untuk mencapai titik 0. Kita coba ya. 8 dibagi 2. 1, 2, 3, 4. Jadi 8 dibagi 2 adalah 4. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya supaya lebih paham. Di sini ada soal min 6 dibagi 3. Karena bilangan pertamanya min, berarti model menghadap ke kanan dibagi dengan 3. Berarti model berada di titik min 6 ya, di sini ya. Dan model akan mengalami beberapa kali loncatan dibagi dengan jarak loncatannya yaitu 3. Kita coba ya. 1, 2. Jadi min 6 dibagi dengan 3 yaitu min 2.
Nah, sekian adik-adik mengenai operasi hitung bilangan bulat dengan alat peraga garis bilangan. Semoga ini dapat membantu adik-adik dalam menyelesaikan permasalahan mengenai bilangan bulat dengan garis bilangannya. Jangan lupa dipelajari lagi ya. Sekian penjelasan dari kakak. Terima kasih.